Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Tentunya masih dalam suasana Natal ya, kita hari ini tanggal 6 Januari, masih cukup dekat dengan tahun baru. Nah, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 6 Januari sebetulnya dalam kalender gerejawi juga merupakan sebuah hari raya. Hari raya apa ya? Oh, kita tidak pernah merayakannya ya. Hari raya itu adalah hari raya Epifania. Epifania atau Epifani. Kata Epifania atau Epifani itu berasal dari kata bahasa Yunani Epiphania yang berarti appearance, manifestation ya, penampakan, perwujudan, ya, penyataan. Nah, apa yang dinyatakan, apa yang ditampakkan, apa yang diwujudkan yaitu diri Yesus sebagai manusia atau di tengah-tengah manusia. Nah, apa saja yang dirayakan dalam Epifania? Nah, dalam tradisi gereja ada dua peristiwa besar dalam Alkitab yang biasanya dirayakan ya, dijadikan bahan bacaan, lalu di bahan ibadah dan dirayakan dalam perayaan Epifania. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh gereja-gereja barat. Apa itu gereja-gereja barat? Yaitu gereja-gereja yang berkembang, bertumbuh, kemudian menjadi lebih dominan, umumnya di belahan barat Eropa. Ya, gereja yang berkembang dari Roma, lalu kemudian ke negara-negara lain, wilayah-wilayah di Eropa ya, ke Prancis, Jerman, Spanyol, negara-negara Skandinavia, kemudian ke Inggris, dan akhirnya ke berbagai penjuru dunia. Termasuk kita di Indonesia, kita mayoritas sebetulnya merupakan turunan lah dari gereja-gereja barat ini ya. Nah, di gereja-gereja barat biasanya dirayakan adalah peristiwa yang berkaitan dengan ini nih ya, yang ada dalam kita punya apa namanya, lampion Natal ya, yaitu peristiwa orang-orang Majus. Nah, dalam perayaan Epifani di gereja-gereja barat biasanya diperingati ya peristiwa ketika orang-orang Majus ini menjumpai Yesus dan Maria, ya, Yesus yang masih kanak-kanak dan Maria. Dan karena dalam tradisi Epifani ini karenanya juga sering juga disebut sebagai perayaan tiga raja. Karena ya ada tradisi yang mengatakan orang Majus itu adalah para raja dari timur ya, Kings of Orion, dan jumlahnya 3 ya, karena yaitu kan 3 persembahan ya, emas, kemenyan, dan mur. Padahal sebenarnya dalam Alkitab tidak pernah disebutkan bahwa mereka itu raja ya. Kata Majusi itu merujuk pada orang-orang yang berasal dari daerah Persia yang sekarang kita kenal dengan Iran. Kemungkinan besar mereka lebih cenderung sebagai para ilmuwan ya, ahli ilmu perbintangan, astronomi dan astrologi. Jadi bukan cuman membaca peta bintang, tapi juga mengkaitkannya dengan kehidupan manusia ya, bahkan mungkin juga agak-agak sedikit berbau ya, ilmu yang kalau kita suka sebut dengan istilah populer ilmu magic gitu ya, tapi ya tentu pada masa itu agak berbeda pemahamannya. Dan jumlahnya juga tidak pernah disebutkan 3 sih dalam Alkitab ya. Kemungkinan besar rombongannya banyak karena menempuh perjalanan begitu jauh kalau cuma bertiga rada beresiko sebetulnya, tapi ya tradisinya begitu ya, karena ada persembahan emas, kemenyan, dan mur. Nah, dan mungkin juga secara praktis kalau bikin drama Natal, ya 3 itu jumlah yang pas lah ya. Kalau 10 kan rada penuh itu panggungnya. Belum para gembala misalnya. Nah, itu tradisi gereja-gereja barat. Tradisi yang berkembang di gereja-gereja barat. Sedangkan di gereja-gereja timur, gereja-gereja timur ini adalah gereja yang tumbuh berkembang di Timur Tengah ya, di Palestina, di Irak, di Syria, di Mesir, kemudian ke arah Yunani, ke Turki, ke Eropa bagian timur, Rusia, ke negara-negara Balkan ya, Serbia, Kroasia, Bulgaria ya, negara-negara Eropa Timur. Tradisi yang dirayakan biasanya yang berkaitan dengan peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan ya, yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis.
itulah peristiwa yang dirayakan, dua peristiwa, orang Majus dan pembaptisan Yesus. Nah, tradisi apa lagi yang ada biasanya dalam hari raya Epifani ini ya? Karena di negara-negara itu Epifani itu juga menjadi sebuah cultural event ya, cultural event, peristiwa budaya ya, mayoritas orang merayakannya ya pada masa itu, seperti kita sekarang Lebaran ya atau Natal misalnya. Dan karenanya ada banyak tradisi yang berkaitan dengan Epifani ya. Misalnya di negara-negara Eropa Timur atau di negara-negara di mana ada komunitas gereja timur yang suka disebut juga dengan gereja-gereja ortodoks yang cukup kuat. Biasanya nanti para pastor gereja ortodoks atau bahkan uskupnya ya, pemimpinnya itu akan pergi ke pinggir sungai lalu melemparkan sebuah salib kayu ke sungai. Ya, mungkin mengingatkan akan peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Lalu nanti dalam tradisinya akan orang-orang akan menceburkan diri ke sungai ya, berlomba-lomba mendapatkan salib kayu itu, dan yang pertama mendapatkannya mengembalikannya ke si uskup atau ke si pastor, dia akan mendapat berkat yang khusus. Lalu di daerah yang disebut dengan daerah Flanders di Belgia ya. Nah, karena Belgia ini di Eropa Barat, dia lebih dominan tradisi gereja Barat. Yang dirayakan adalah Hari Raya Tiga Raja ya. Karena itu anak-anak dalam foto ini misalnya mereka merayakan ya Dry Conics ya, tiga raja, mereka mengenakan kostum seperti tiga raja. Di Kolkata di India, komunitas Kristen Kolkata juga merayakan Epifani. Mereka menyalakan lilin, lampu di depan rumah ya, di jalan, di pinggir jalan. Lalu di Peru, Hari Raya Tiga Raja ini juga dirayakan dengan meriah ya, dengan festival ya, festival budaya dengan pakaian yang cerah warnanya, rakyat menari-nari dan sebagainya. Di Bulgaria, karena Bulgaria ini lebih kuat pengaruh gereja timur, gereja ortodoks, maka mereka perayaannya berkaitan dengan air ya. Ini para laki-laki mereka masuk ke sungai yang dingin sekali. Ingat di Eropa pada bulan Januari awal itu masih puncak-puncak musim dingin. Lalu mereka menari, menyanyi, dan sebagainya. Tapi satu tradisi yang paling umum dilakukan pada Hari Raya Epifani adalah baptisan ya di kalangan gereja-gereja timur. Misalnya yang dilakukan di Sungai Yordan. Ini mungkin merujuk pada baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus sendiri di Sungai Yordan. Atau mau lebih ekstrim, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Rusia ya. Apa yang mereka lakukan di danau yang membeku ya, mereka kemudian membuat melubangi es, lapisan es seperti salib, lalu melakukan baptisan di danau pembeku itu. Ya, syukurlah di Indonesia itu tidak ada musim dingin. Ya, jadi kita nggak ikut-ikutan nih bikin begini, kalau nggak celaka juga ya, bisa kena pneumonia nanti. Nah, itu tradisi yang ada dilakukan oleh masyarakat, oleh orang-orang Kristen yang merayakan hari Epifania. Nah, sekalipun kita tidak merayakannya secara khusus ya, entah kenapa gereja-gereja di Indonesia tidak merayakan Epifani secara khusus, biasanya hanya disebut dalam liturgi di hari Minggu terdekat dengan Epifani dengan 6 Januari, lalu dijelaskan sedikit. Tapi makna Epifani itu sebetulnya sangat penting, saudara. Epifani mau mengatakan disitulah Yesus dinyatakan ya, disingkapkan, diwujudkan dalam kehidupan manusia. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, bukan Allah yang setelah dia menetapkan jalur kehidupan manusia, lalu dia duduk tenang di sorga menyaksikan manusia berjuang sendirian. Ya, ada juga sih yang punya keyakinan seperti itu. Ya, Allah setelah menetapkan semua jalur kehidupan manusia, lalu dia hanya melihat manusia ya, bagaimana menjalaninya. Menyimpang ke kiri, ke kanan, terserah. Tapi Allah bukan Allah yang demikian. Allah tidak tinggal diam. Kita membaca bahkan dari Perjanjian Lama, kita akan temukan Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang berrelasi dengan manusia, bahkan masuk dalam sejarah manusia. Allah yang menyelamatkan umatnya. Bangsa Israel diperbudakan di Mesir, kemudian
dalam pembuangan di Babel, dan seterusnya. Dan puncaknya kita yakini terwujud dalam diri Tuhan Yesus. Seperti dikatakan oleh 2 ayat dalam Perjanjian Baru dalam Injil, kitab-kitab Injil yang biasa kita baca dalam perayaan Natal. Yang pertama adalah dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu yang kedua dari Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik, Injil Matius maupun Yohanes jelas mengatakan, Allah bukan Allah yang tinggal diam saja di surga, tapi Allah yang masuk dalam sejarah manusia, masuk dalam kehidupan manusia. Ia adalah Sang Immanuel dalam Yesus Kristus, Allah yang beserta dengan kita. Ia adalah Firman yang menjadi manusia yang diam di antara kita, dwelling bahasa Inggrisnya, ya, yang hadir bersama-sama kita dalam kehidupan keseharian. Seperti kata Injil Yohanes tadi, Allah adalah Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hadir dalam kehidupan dan pergumulan kita. Allah yang tertawa bersama kita, menangis bersama kita, Allah yang menepuk pundak kita ketika kita mungkin gagal, dan Ia memberi semangat kita bangkit kembali, bangun lagi, berjalan lagi. Allah yang juga duduk diam bersama kita ketika kita merenungi kesakitan kita, kepedihan kita. Allah yang hadir dalam hidup kita, bersama kita, menyertai kita, menguatkan kita. Mungkin itulah makna hari Epifani yang biarpun tidak kita rayakan secara khusus, tapi yang harus selalu kita ingat, bahwa Ialah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Ialah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang diam bersama kita. Kiranya dengan demikian, memasuki tahun yang baru ini, dengan semua tantangannya, dengan segala ketidakpastiannya, kita akan hadapi bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman, dengan percaya, karena Allah hadir, diam bersama kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk tahun baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan dalam Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, Firman yang menjadi manusia, yang diam tinggal bersama kami, yang menyertai kami, yang hadir dalam saat-saat kami bersuka cita maupun kami berduka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, dalam setiap pergumulan kami. Dan Kristuslah yang akan terus memimpin kami, sama seperti Ia sudah memimpin kami di tahun yang sudah kami lewati. Biarlah dengan demikian kami memiliki kekuatan menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan, bahkan ketidakpastian di tahun yang baru ini. Karena dalam Kristus, satu yang pasti, Ia hadir bersama kami. Kami mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah situasi perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Biarlah apapun yang terjadi, kami mau tetap melakukan apa yang terbaik. Kami mau menjaga protokol kesehatan. Kami mau peduli dan mendukung mereka yang membutuhkan. Kami mau bersama-sama dengan banyak orang berjalan melewati pandemi ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang dalam berbagai pergumulan, mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, mereka yang bergumul dengan kondisi ekonomi, mereka yang bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga. Biarlah dengan hikmat Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan,
dengan teladan Tuhan Yesus yang sudah merendahkan diri, mau melayani. Setiap anggota keluarga juga mau melakukan hal yang sama demi kebaikan setiap orang. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, gereja yang beribadah baik secara tatap muka maupun yang masih secara online. Biarlah apapun yang dilakukan pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi warga gereja, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas. Biarlah gereja bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga menjadi berkat bagi sesamanya, sebagaimana Tuhan menghendakinya. Kami mau berdoa untuk setiap kami di tengah pergumulan kehidupan kami. Kami mau bersandar, kami mau berserah kepada Tuhan saja. Seperti kami juga mau menyerahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Immanuel, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang juga sudah mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.